Yang sama-sama kita hormati Bapak GM Wilayah 2 atau yang mewakili. Yang sama-sama kita hormati Bapak Manajer Kebun Afdeling 1 Sentigi beserta para staf-stafnya. Yang kita hormati Bapak Ibu Supervisi, para guru, tokoh mas atau tokoh masyarakat, alim ulama, tokoh pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, remaja dan para tamu undangan. Dan yang sama-sama kita muliakan para ustadz-ustadz imam masjid wilayah 2, wabil khususnya Al-Mukarram Al-Ustadz Ulul Azmi dari Tembilahan Kota. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ustadz Ulul Azmi beserta tamu undangan di Masjid Al-Hijrah yang kami cintai dan yang kami banggakan, para panitia, yaitu Hari Maulid Nabi besar Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur marilah kita tingkatkan kehadiran Allah Azza wa Jalla atau Allah Subhanahu wa taala. Atas limpah nikmat dan karunia-Nya lah kita semua dapat berkumpul pada malam hari ini untuk memperingati hari besar, yaitu kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama kepada keluarganya, sahabat dan sahabiahnya, kepada tabi'in tabiat, dan mudah-mudahan akan sampai kepada kita semua dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu pembacaan tilawatil Quran atau pembacaan surah ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga yaitu sambutan dari panitia kegiatan Hari Besar Islam. Pertama kepada Bapak IM Kebun Sentigi atau yang mewakilinya. Yang kedua kepada Bapak GM Wilayah 2 atau yang mewakilinya. Acara yang keempat yaitu break atau istirahat selama 15 menit. Acara yang kelima yaitu inti daripada uraian tentang hari besar atau kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu Al-Mukarram Ustadz Ulul Azmi. Keenam yaitu penutup yang akan ditutup dengan doa. Baiklah, kita enggak buang-buang waktu, kita berhitung. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu pembacaan tilawatil Quran atau pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Kesha Safitri dan Sari Tilawah oleh Ferditra. Kepadanya tempat dan waktu kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad qalat min qablihi rusul. Afa mata au kutilang qalabtum ala aqabikum. Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Wa sayajzillahu syakirin. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillahi kitaban muajjalan. Wa man yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid sawabal akhirah wa man yurid sawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir.
wa ma kana qaulahum illa qalu rabbana ighfir lana dzunubana Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang murtad? Barang siapa berbalik ke belakang murtad, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan tidak lain ucapan mereka hanyalah doa, Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami. Dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama acara berjalan ini, marilah kita dengarkan bersama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله كافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله. قال الإمام البخاري رحمه الله اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة بلتة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang sama-sama kita muliakan, orang-orang tua-tua kita, guru-guru kita, para asatidz, para imam, para khotib, juga yang sama-sama kita muliakan, bapak-bapak manajer yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya karena memang tidak tahu, Pak. Juga kepada Bapak MJ, Pak JM, Pak JM, sama Pak IM juga, yang beberapa kali disebutkan namanya. Yang saya tangkap tadi nama awalnya Pak Joko. Insya Allah Pak Joko ini kalau dilihat nama orang Jawa, piye kabari, apik-apik wae, itu cuman bisanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, anak-anakku sekalian yang saya cintai, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul bermuajahah di dalam masjid yang mulia ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan melalui peringatan Maulid Nabi yang kita adakan, oleh Allah senantiasa dicurahkan keberkahan untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Berkah itu namanya, Pak, ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Itulah yang namanya berkah. Selama kita tinggal di tempat ini, rezeki kita semakin hari semakin naik, duit semakin hari semakin banyak. Berkah atau tidak
tergantung. Kalau hartanya semakin hari semakin banyak, bulanannya semakin bulan semakin naik gajinya, berkah atau tidak tergantung orangnya. Kalau hartanya semakin banyak, orangnya semakin rajin bersedekah, berarti itu harta yang berberkah. Tetapi semakin hari semakin tahun hartanya semakin bertumpuk, pangkatnya semakin naik, cuman sedekahnya semakin kurang, ibadahnya semakin kurang, itu namanya tidak berberkah. Umurnya semakin hari semakin menua, cuman ibadahnya semakin tua semakin kurang, umurnya tidak berberkah. Maka yang namanya berkah itu adalah ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Mudah-mudahan melalui peringatan Maulid Nabi SAW yang kita adakan, oleh Allah dicurahkan kepada kita keberkahan. Harta semakin banyak semakin rajin bersedekah, umur semakin tua semakin rajin ibadah. Kemudian juga mudah-mudahan oleh Allah anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah terucap dari bibir kita sebagai salah satu pembuktian kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, ini suara saya jelas, Bu? Waktu semakin hari silih berganti, tidak terasa semakin hari umur kita pun semakin bertambah tua. Waktu silih berganti. Malam ini kita sudah memasuki malam yang ke-20 dari bulan Rabiul Awal, yang rasa-rasanya baru kemarin masuk 1 Rabiul Awal. Rupanya sudah 20 hari berlalu. Rasa-rasanya baru kemarin ibu-ibu ngaduk bubur Asyura, bikin bubur Asyura, Bu. Rupanya sudah 3 bulan lalu berlalu. Waktu begitu cepat silih berganti, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun pun silih berganti. Bukan hanya waktu yang silih berganti, keadaan kita pun silih berganti. Bapak-bapak dulunya masih gagah, sehari duduk sawit bisa sampai 6, 7, 8 lorong. Sekarang tak bisa lagi, sudah tua, kudah gagahnya dah kurang. Keadaan kita berubah. Dulu tampan ganteng, sekarang dah keriput. Dulu rambut hitam, sekarang dah memutih. Begitu pula ibu-ibu, dulu lawena temalayu, ayu tenen, alis mata halus bak semut beriring. Sekarang macam pucuk sawit dimakan ulat. Dulu pipinya kencang, sekarang dah turun. Dulu dagunya lancip bak lebah bergantung, sekarang tak punya dagu, leher semua. Apa? Dah bergendut dah. Keadaan kita silih berganti. Bukan hanya keadaan kita, musim pun berganti musim. Dulu musim durian, musim rambutan. Habis musim durian, musim rambutan,
musim hempalam hembacang kulipisan, hembacang kulipisan dah habis musimnya. Musim lagi buah langsat, buah duku. Yang tak bermusim sawit nampaknya, buah terus. Paling-paling kalau masyarakat itu tuh harganya yang musim kadang-kadang mahal, kadang-kadang murah. Musim berganti musim. Sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu itu Bu, musim bapak-bapak di Tembilahan. Sekitar 2-3 tahun yang lalu itu musim bapak-bapak. Musim apa? Musim batu. Tua, muda, besar, kecil punya batu. 5 jari, 5-5-nya bercincin. 10 jari, 10-nya cincin. Habang, hijau, ungu, merah, kelabu. Kalung, buahnya, liontennya batu. Sabuk ikat pinggang batu, gelang batu. Dulu musim batu rame di Tembilahan itu, hari-hari batu. Baik di masjid, di jalan, di warung, yang dibicarakan batu. Kalau ada di pinggir jalan batu kerikil yang numpuk, malam penuh orangnya pakai senter cari batu. Ada yang warnanya agak terang, diambil, diasah. Dah diasah berubah namanya. Yang asalnya batu kerikil, karena ketiga diasah bening, berubah namanya kecubung air. Ketiga diasah warnanya putih apa tuh? Putih gelap, berubah kecubung susu. Kalau warnanya ungu, kecubung tarong. Kalau warnanya agak biru, biospiritus. Kalau warnanya agak mirip minyak solar, biosolar. Berubah. Ada lagi, tak ada lagi namanya, terpaksalah dibuat nama batu bacan. Batu bacan tuh batu cantik. Ada lagi yang namanya nilam sari. Ujar orang Banjar, nyaman ditilam daripada becari. Ada lagi yang namanya akik Sulaiman, nyaman babini daripada surangan. Ada lagi yang namanya ningrum, sekali kena langsung raum. Ningrum itu Pak, batunya besar macam telur ayam. Saya punya. Pas waktu beli, ini batu apa Pak? Oh, ini batu ningrum. Saya pikir apa batu ningrum? Ini kalau kena dahi langsung raum. Raum itu apa? Berkunang-kunang. Musim batu. Nampaknya musim batu dah berlalu. Tak ada lagi orang musim-musim batu. Kemarin juga saya sampai 3 batu. Ada limau manis, apa namanya? Sekarang kalau bahasa Banjarnya kada puron, malu dah makai, tak musim lagi. Musim berganti musim. Musim ibu-ibu. Musim apa Bu? Musim bunga. Dulu bunga itu tidak dihiraukan, sekarang dicari berharga. Itu di Tembilahan itu waktu musim bunga, apa-apa aja bunga ada semua. Yang dulu waktu di kebun itu ditebas, diinjak-injak, berharga. Musim bunga. Sampai-sampai saya punya kawan itu tinggal di Pulau Palas, musim bunga dia cari ke kebun, dia ketemulah dengan rumput. Rumputnya agak-agak model sedikit. Itu batangnya apa aja bahasa Banjarnya, melilit-lilit, pengkok-pengkok, lengkok-lengkok. Dimasukkan ke pot, dibawa ke Tembilahan. Belum sampai ke Tembilahan, di tengah jalan sudah ditawar. Orang yang mau beli nanya, bunga apa? Kata kawan saya dalam hati, ini bukan bunga, ini rumput. Cuman ketika ditanya oleh pembeli, ini bunga apa? Kawan saya langsung bikin nama. Ini namanya bunga dawai Cina.
padahal rumput warak. Dari musim bunga semuanya berbunga, termasuk yang bilang ini pun berbunga juga, karena orang rumah sikit-sikit bunga, sikit-sikit bunga. Dari bunga-bunga itu banyaklah tahu nama-nama bunga. Biasanya taunya bunga melati, bunga tai ayam, bunga mawar. Rupanya setelah musim bunga macam-macam nama. Ada yang namanya bunga daun lidah buaya, ada yang namanya lidah mertua, ada yang namanya lidah tetangga, ada lagi lidah ipar, macam-macam. Setelah itu musim lagi daun keladi. Setahu saya keladi itu keladi pikul, keladi arpah, keladi sulur. Rupanya pas musim keladi macam-macam nama keladi. Kalau daunnya sebelah merah sebelah hijau berubah namanya belahan jiwa. Kalau daunnya agak kecil lancip kelok-kelok keladi keris. Kalau daunnya itu uratnya petak-petak-petak keladi kura-kura. Kalau keladi itu daunnya bolong-bolong janda bolong. Kalau daunnya agak besar bergelombang-gelombang gelombang cinta. Pas saya tengok di HP itu ada apa? Keladi. Yang keladi itu akarnya bisa menjalar dimakan, itu apa tuh? Keladi sulur. Nah, itu daunnya itu berlobang-lobang dimakan ulat. Berubah namanya duda korengan. Musim bunga sampai-sampai itu yang namanya ilong, enceng gondok dimasukkan ke pot berubah namanya janda bunting. Musim berganti musim. Tidak terasa kita Bu, seiringnya waktu yang silih berganti, musim berganti musim, hari berganti hari, tanpa terasa, tanpa sadar, seiringnya waktu yang silih berganti itu, umur kita pun semakin hari semakin bertambah tuanya, yang pada hakikatnya semakin sedikitlah jatah kehidupan kita di dunia, dan pada akhirnya akan sampai pada batasnya. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bagi tiap-tiap umat itu mempunyai ajal batas waktunya. Apabila ajal mereka telah datang, mereka tidak akan bisa mengundurnya, juga tidak akan bisa pula memajukannya sedikit pun. Oleh karena itu, walaupun musim berganti musim, waktu berganti waktu, umur yang masih ada, sehat jasmani dan rohani, hendaklah digunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan kita terlena. Kita hidup di dunia bukan selama-lamanya. Kita sehat bukan selama-lamanya. Ada masa akhir kehidupan kita. Ada masa sehat kita berganti dengan berbagai macam penyakit. Oleh karena itu, kesehatan yang ada, umur yang masih ada, gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena kita tidak tahu kapan kesehatan kita akan berakhir, kita juga tidak tahu kapan umur kita akan sampai pada batasnya. Al-Imam Bukhari rahimahullah berkata, "Igtanim fil faraghi fadla ruku' fa'asa ayyakuna mautuka baghtatan kam sahihin ra'aita min ghairi saqam zahabat nafsuhu sahihatu paltatan." Pergunakan masa luang, masa lapang, umur masih ada, sehat jasmani dan rohani, harta merimpah ruah, untuk senantiasa digunakan mendekatkan diri ibadah kepada Allah. Fa'asa ayyakuna mautuka baghtatan, karena boleh jadi kematianmu datang tiba-tiba.
kam sahihin ra'aita min ghairi saqam. Berapa banyak orang yang sehat engkau lihat tanpa ada keluhan penyakit. Zahabat nafsuhu sahihatu paltatan. Namun seketika itu jiwa yang sehat, tubuh yang kuat hilang seketika. Hal ini sudah menjadi pengalaman bagi kita. Berapa banyak saudara-saudara kita, karib kerabat handai taulan kita, tetangga-tetangga kita, pak cik, pak ngah, pak long, pak dik, bu dik, yang semulanya sehat, kuat, gagah, kerja sehari 10 lorong selesai sendiri, gagah, kuat, keesokan harinya tumbang, terbaring, terbujur kaku. Kenapa? Berbagai macam penyakit berdatangan. Kolesterol, darah tinggi, asam urat, asam lambung, gula darah, kadar gula, COVID-19. Ini mohon maaf Pak, sebenarnya saya masker itu 3 bawa, cuman malam ini lupa bawa. Kenapa? Pas yang tukang jemput bawa ke sini tak ada yang pakai masker. Jadi saya kira tak pakai masker, makanya saya tak pakai masker. Padahal dari Tembilan sampai ke sini pakai masker. Jadi kalau kita cerita COVID-19, bahaya, dahsyat. Cuman yang lebih dahsyat itu fitnah yang timbul daripada COVID-19. Fitnahnya apa? Banyak. Lihat kawan COVID-19, pas kawan demam tinggi panas, COVID-19. COVID itu fitnahnya. Pas ada yang sakit bawa ke dokter, oh kena corona, bawa ke rumah sakit, sanak famili tak bisa jemput, meninggal dunia, tidak ada yang mentalkinkan la ilaha illallah, tidak ada. Yang ada siapa? Petugas yang pakaian astronot yang mandikan. Ya kalau berilmu, kalau tak berilmu mandi sama makai macam mandikan ayam. Fitnahnya jadi lebih besar, lebih dahsyat fitnahnya ketimbang penyakitnya. Pas meninggal dunia semuanya tak bisa melayat, apa? Corona. Kemudian dimakamkan tersendiri, tidak sama orang lain. Itu di Tembilan banyak. Udah meninggal, dah pasrah aja lah lagi. Semuanya sanak pemilih tak bisa nengok. Kalaupun bisa nengok cuman 1-2 orang saja, itu pun pakaian seragam astronot. Fitnah yang timbul dari corona begitu besar. Belum lagi sama-sama kawan bersih, acit, alhamdulillah kata kawan, corona. Seharusnya kita jawab yarhamakallah, kemudian disambung yahdikumullah. Cuman acit, corona, fitnahnya besar. Akhirnya antara satu sama lain timbul praduga yang tidak diinginkan, macam-macam. Jadi mudah-mudahanlah oleh Allah ini yang namanya COVID-19 corona ini oleh Allah diangkat, dihapus, dihilangkan di tempat kita khususnya, dan seluruh negara kita Indonesia tercinta. Amin Allahumma amin. Cuman sebenarnya doa seperti ini bersalah. Kita berdoa supaya corona hilang, tapi di sisi lain ada orang-orang yang berdoa supaya corona tetap. Macam mana? Baru-baru kemarin viral berita, ada seorang nenek-nenek yang dikasih uang BLT. Pas dikasih uang BLT, kata si nenek-nenek, ini apa? Duit apa? Duit corona. Kata nenek-nenek, mudah-mudahan corona panjang umur, sehat jasmani dan rohani. Cemana? Kita berdoa supaya corona hilang, nenek-nenek berdoa supaya corona panjang umur. Nah,
Doa nenek-nenek itu mustajab. Kenapa? Kenapa jadi mustajab? Karena antara dia dengan Allah dekat. Bau tanah sudah. Jadi serba salah, tapi mudah-mudahanlah oleh Allah ini nampaknya apalagi di Tembilahan dah mulai sunyi, reda yang namanya COVID-19. Mudah-mudahan oleh Allah dihilangkan semuanya. Amin Allahumma amin. Kembali pengalaman bagi kita semua. Berapa banyak saudara-saudara kita, karib kerabat, handai taulan, tetangga kita yang semulanya sehat, kuat, gagah, namun keesokan harinya tumbang karena berbagai macam penyakit berdatangan. Juga berapa banyak saudara-saudara kita, karib kerabat, handai taulan kita, pak cik, mak cik, mak ngah, mak long, pak de, buk de, pak lele, yang sebelumnya sehat, kuat, gagah, jalan cepat, laju, kerja gagah, namun keesokan harinya terbaring, terbujur, kaku, meninggal dunia. Itu sudah banyak terjadi, apalagi kira-kira 2 atau 3 bulan yang lalu. Itu musim-musim orang meninggal, tahu-taunya meninggal, tahu-taunya meninggal. Kemarin bulan puasa kemarin, malam ini saya ngisi kultum di suatu masjid. Cerita mati mendadak. Besoknya ustadz lain ngisi ceramah kultum Ramadan. Pas dapat 2 rakaat sholat sunnah tarawih, sujud tak bangun-bangun lagi, meninggal dunia. Padahal bergebu-gebu ceramah, sehat walafiat, tanpa ada tanda-tanda kematian. Namun tiba-tiba kematian datang, sujud tak bangun-bangun lagi, meninggal dunia dalam keadaan beribadah kepada Allah, husnul khotimah. Yang ditakutkan ini pas pak tekapit balak 6, sekalinya tiba-tiba mati. Ini mati su'ul khotimah. Kumandang azan di waktu Jumat, masih sibuk duduk sawit. Pas siap orang azan, sawit jatuh pas ke kepala, mati. Ini mati tiba-tiba. Jadi itu sudah menjadi pengalaman bagi kita. Berapa banyak saudara-saudara kita, karib kerabat, handai taulan, tetangga kita, semulanya sehat, kuat, gagah, keesokan harinya tumbang meninggal dunia. Bahkan berapa banyak sudah saudara-saudara kita yang sebulan yang lalu, bahkan mungkin setahun yang lalu, 5 bulan, 1-2 bulan yang lalu masih duduk bersama kita, masih makan satu idang dengan kita, masih berjalan sama-sama kita menuju ke masjid. Kita maju ke masjid, masuk, dia lewat. Tapi sekarang mereka telah tiada, meninggal dunia. Hal itu tidak menutup kemungkinan suatu saat akan terjadi pada kita. Maka orang-orang yang hidup setelah kita akan bercerita tentang kita. Siapa yang bercerita? Ini anak-anak kita nih. Dulu bapakku sehat, kuat, gagah, kerja banting tulang, peres keringat, tahu ketawa paling nyaring, keesokan harinya tumbang meninggal dunia. Orang-orang yang hidup setelah kita akan bercerita tentang kita. Maka dengan kesehatan yang ada, umur yang masih ada, gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita ini umur bukan selamanya, kita hidup di dunia bukan selama-lamanya, kesehatan kita juga di dunia bukan selama-lamanya. Apalagi kita itu semakin hari itu bukan semakin begagah, semakin hari kita bukan semakin berkuat, semakin hari kita semakin melemah, semakin hari kita semakin menua, semakin melemah. Hal ini memang sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun.
barang siapa yang kami panjangkan umurnya, maka akan kami kembalikan ke asal penciptaannya. Afala yaqilun, apakah mereka tidak terakal, apakah mereka tidak berfikir? Ini ayat Al-Quran begitu indah bahasanya. Afala yaqilun, apakah engkau, apakah kalian tidak terakal? Seperti biola, umur 25 naik 30, 35, 40, 45, 50, mulai Allah kembalikan ke asal. Yang mula-mulanya tidak mendengar, mulai lahir jelas mendengar. Biasanya ibu-ibu nih jelas pendengaran. Kenapa dia jelas? Duduk di seberang sini, nengok ada ibu-ibu berdua di seberang sana, Mak Udin sama Mak Dola. Ini mak-mak yang di sini dengar tuh, dia ngomongi saya tuh, dia ngomongi saya tuh. Saking kuatnya dengar. Padahal mana ada orang mau ngomongin awak. Orang cuman bilang sehat bu, sehat. Oh, dia nih ngomongin saya tuh, saking kuatnya dengar. Sampai umur 40, 50, 60 mulai pendengaran berkurang. Pendengaran mulai berkurang. Ndak kemana, semalam datang. Lain yang disoal, lain dijawab. Pendengaran mulai kurang. Oh, semalam datang. Sama siapa? Ini nak ke pasar. Pendengaran mulai berkurang. Allah kembalikan ke asal penciptaan. Dulu mata memandang nampak jelas, sekarang mulai rabun, tidak bisa lagi membedakan mana merah, mana pink, mana ungu, mana hijau. Dah mulai tidak bisa lagi, tak bisa lagi kenal mana huruf ba, mana huruf ya, mana huruf ta, mana huruf nun, mana huruf ha, mana huruf kho. Dah mulai rabun. Kata yang satu, aku dah lama tak kenal mana huruf alif, mana huruf ba, lama dah tak kenal. Rupanya tak bisa baca. Mulai dah mandi ke sungai, tak bisa lagi membedakan mana kuning daun pidada, mana emas anom, mana kuning daun pidada, mana emas batangan yang lewat. Tak bisa lagi mengenali mana batang kayu yang lewat, mana kepala buaya. Mulai penglihatan berkurang, akal pun mulai berkurang, banyak lupanya daripada ingatnya. Umur sampai 60, 70, tambah Allah kembalikan ke asal 80 terlebih lagi, mulai berjalan selangkah dua langkah. Sampai 60, 85 tak bisa lagi berjalan. Mulai apa kata kita nih, ujar orang Banjar bakisot, ngesot. Allah kembalikan ke asal penciptaan, dan hal itu pasti akan terjadi. Syukur-syukur kalau umur sampai 70, 80, cuman jarang. Kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum may yajuzu zalik. Umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali orang yang lewat, maksudnya melewati umur 70, 80, 90 sampai 100, jarang. Ini semuanya satu kebun setinggi ini, kira-kira yang umur 100 ada? Kalau ada 1-2, kalaupun ada. Umur umatku kata Rasulullah berkisar 60, 70. Kebanyakannya belum 60 meninggal. Kebanyakannya 40, 50, belum sampai 60 meninggal. Belum sampai 70 meninggal.
Maka kita ini semakin hari bukan semakin sehat, bukan semakin kuat, semakin hari kita semakin lemah. Allah kembalikan ke asal penciptaan kita lemah. Maka dengan kesehatan yang ada, umur yang masih ada, gunakan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Semakin hari semakin menua, nampaknya semakin payah. Tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Semakin tua semakin jauh dari agama, semakin tua semakin malas beribadah. Maka inilah seburuk-buruk manusia. Maka kesehatan yang ada, umur yang masih ada, gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita hidup tak lama, 60-70 itu kalau sampai, belum lagi 60 meninggal. Apalagi zaman-zaman sekarang itu kebanyakannya orang meninggal mendadak, tiba-tiba meninggal. Tak tahunya innalillah, meninggal. Itu suatu saat akan terjadi pada kita. Kalau sudah meninggal dunia, apa yang kita bawa? Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama rakibal bahra bila safinah. Barang siapa yang masuk ke alam kubur tanpa bekal amal ibadah soleh, maka tidak ubahnya samalah seperti orang yang mengarungi lautan tanpa bahtera. Nyebrang lautan tak pakai pompong, tak pakai sampan, itu tak sempat sampai ke seberang, bahkan tak sempat sampai ke tengah, mati tenggelam. Maka kata Nabi, mal maitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwis. Tidaklah mayit yang ada di dalam kubur kecuali tidak ubahnya samalah orang tenggelam minta tolong. Sekarang sudah berapa juta, berapa miliar orang yang meninggal dunia. Dulu sampai sekarang, yang sekarang ini mereka meronta-ronta, minta dikembalikan, minta hidup lagi ke dunia. Kenapa? Mau melaksanakan amal ibadah yang dulu pernah ia tinggalkan. Maka itu sebelum terjadi pada kita, gunakan kesehatan kita, gunakan umur yang masih ada untuk senantiasa mendekatkan diri ibadah kepada Allah. Kalau sudah meninggal dunia, yang ada penyesalan, penyesalan dan terus penyesalan. Ini nampaknya bapak-bapak dah bagi-bagi. Ini bagi-bagi nasi, ini kode ini nampaknya. Nah, kembali. Umur masih ada, Bu. Sehat jasmani dan rohani, gunakan dengan sebaik-baiknya sebelum penyesalan datang. Kalau sudah penyesalan datang, itu selama-lamanya menyesal. Kata Al-Imam, lupa jadi saya gara-gara lihat bungkusan nasi ini. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, kata Ibnu Abbas, man kanat alaihi malun yuballighuhu hajja baiti rabbih au tajibu alaihi fihi zakah walam yaf'al sa'ala raj'ah indal maut. Barang siapa yang punya harta, dengan harta itu ia mampu menunaikan ibadah haji ke Baitullah, atau pada harta itu ia wajib mengeluarkan zakat, cuman enggan tidak mau ia keluarkan, sa'ala raj'ah indal maut, kelak bila datang kematian atasnya ia meronta-ronta minta dikembalikan hidup lagi ke dunia.
Tiba-tiba perkataan Ibnu Abbas itu dipotong oleh seorang laki-laki. Kata laki-laki tersebut, "Ya Ibnu Abbas, ittaqillah fa innama yas'alur raja al-kufar." Wahai Ibnu Abbas, takutlah kepada Allah. Jangan sembarangan berfatwa. Takutlah kepada Allah. Karena sesungguhnya yang kelak minta dikembalikan hidup lagi ke dunia bila datang kematian atasnya itu orang kafir, bukan orang yang beriman. Kata laki-laki tersebut. Karena memang di dalam Al-Quran itu banyak diceritakan tentang penyesalan-penyesalan orang-orang kafir bila telah meninggal dunia. Di antaranya firman Allah yang berbunyi, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga apabila telah datang kematian atas mereka orang-orang kafir, maka timbullah penyesalan dan mereka pun berkata, Rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku hidup lagi ke dunia, la'alli a'malu solihan fima taraktu, agar supaya aku bisa beramal soleh atas apa yang telah kutinggalkan. Dijawab oleh Allah, kalla, sekali-kali tidak, innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah ucapan yang ia ucapkan belaka. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, padahal di depan mereka ada dinding pemisah sampai mereka dibangkitkan. Rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku hidup lagi ke dunia. Dijawab oleh Allah, kalla, sekali-kali tidak. Kalau memang tidak bisa dengan waktu yang lama, hidupkan, kembalikan aku ke dunia setahun jadilah. Dijawab oleh Allah, kalla, sekali-kali tidak. Kalau memang tidak bisa 1 tahun, ya Allah, hidupkan aku 1 bulan jadilah. Kalla, sekali-kali tak bisa. Kalau memang tidak bisa 1 bulan, ya Allah, kembalikan aku hidup 1 minggu. Ora iso. Saina idewe tak sentil kuping kue. Tuh, itu orang Jawa pungkat. Saya kalau bahasa Jawa nih ya 50-60% ngerti, tapi Jawa kasar bahasanya. Karena tinggal di kampung itu sebelah di Kuala orang kita Melayu, kemudian masuk parit itu Banjar semua, sebelah parit Jawa semua. Jadi kalau bahasa Melayu, bahasa Jawa ngerti, cuman pergaulan sama anak-anak jadi bahasanya bukan bahasa yang halus, bahasa kasarnya. Congormu, nah itu tuh bahasa Jawanya yang tahu. Dasmu, segala macam. Cuman bahasa halusnya nggak ngerti. Memang pergaulan waktu SD sama orang Melayu macam-macam lah juga. Jadi Pak, kalau saya ngomongin ini ada yang kurang paham, itu mohon dimaafkan, karena memang bahasa Jawa iso saiti itu pun yang kasar. Kalau bahasa Bugisnya bisa agak garebah mendecing, cuman itu yang tahu. Kalau bahasa Bataknya aku telan bulat-bulat, itu aja yang tahu, yang lain tak tahu. Nah, memang bahasa. Jadi ini lebih banyak bahasa Indonesia itu pun kurang pas, karena mayoritas di Tembilahan, Jawa, Bugis, Batak, Melayu itu agak kebanjaran lah. Jadi kalau bahasa Banjar semua yang ngerti. Nah, jadi kalau bahasa, karena kita tinggal di sana kemudian hari-hari bicaranya Banjar, jadi bahasa yang lain kurang paham. Padahal bahasa itu tuh bagus. Cuman umumnya kalau orang Banjar itu tak bisa bahasa Bugis, tak bisa bahasa Jawa, tak bisa bahasa Batak. Tapi umumnya kalau orang Bugis, orang Jawa, kalau dia lama tempat orang Banjar, dia fasih bahasa Banjar. Tapi kalau orang Banjar lama tempat Jawa, jarang bisa, susah. Pertama panguler dahulu, memalas. Padahal
man ta'allama lughata qaumin salima min makrihim. Siapa yang belajar bahasa suatu kaum, dia selamat daripada tipu daya kaum tersebut. Samalah kita umpama bahasa Bugis bilang bodoh kau nih, karena tak tahu senyum-senyum aja karena tidak tahu. Tapi kalau tahu, salima min makrihim, selamat dari tipu dayanya. Kembali kita di dalam ayat lain, Allah berfirman, au taqula hina taral azab law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Atau engkau akan berkata ketika engkau melihat azab, lau anna li karratan fa akuna minal muhsinin, jikalau seandainya ada bagiku satu kali kesempatan hidup lagi ke dunia, aku mau jadi orang baik. Itu kalau sudah meninggal dunia. Dan hal ini ucapan-ucapan orang-orang kafir bila telah datang kematian atas mereka. Oleh karena itulah kata laki-laki tadi kepada Ibnu Abbas, yang minta dikembalikan hidup lagi ke dunia bila datang kematian atasnya, itu orang kafir, bukan orang yang beriman. Maka Ibnu Abbas menjawab, sa'atlu alaika bidzalika Qur'anan, saya akan bacakan kepadamu ayat Al-Quran. Artinya kata Ibnu Abbas, aku mengatakan bahwa orang-orang yang beriman itu bila datang kematian atasnya, mereka akan meronta-ronta minta dikembalikan. Itu juga berdasar dengan ayat Al-Quran. Ibnu Abbas membaca ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Ujar Ibnu Abbas, pendapatku mengatakan bahwa orang-orang beriman bila datang kematian atas mereka, mereka akan meronta-ronta minta dikembalikan hidup lagi ke dunia, juga berdasar dengan ayat Al-Quran. Ibnu Abbas membaca ayat tersebut, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh harta-hartamu dan anak-anakmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang memperbuat hal demikian, faulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang amat sangat merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, infakkanlah dari sebahagian rezeki yang telah kami rezekikan kepada kalian sebelum datang kepada salah seorang dari kalian kematian. Kalau sudah datang kematian, timbul penyesalan dan ia pun berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Tuhanku, jikalau seandainya engkau undur sebentar kematianku, fa asaddaqqa wa akun minas solihin, aku akan bersedekah, aku akan jadi orang yang soleh. Maka kata Ibnu Abbas, ayat ini menerangkan tentang penyesalan orang-orang yang beriman, terutama orangnya punya harta bertumpuk, uangnya sampai berkulat di bawah tilam, tapi tak mau disedekahkan, sampai haul, sampai nisabnya tak mau dikeluarkan zakatnya. Kelak bila datang kematian atasnya, meronta-ronta minta dikembalikan hidup lagi ke dunia. Mau apa? Mau mengeluarkan zakat. Lebih jauh lagi Ibnu Katsir menafsirkan dalam tafsirnya, fakullu mufarritin yandamu indal ihtidar wa yas'alu tulal muddah walau syai'an yasir liyastatiba wa yastadrika ma fatah wa hayhata kana ma kana wa ata ma huwa atin wa kullun bihasabi tafriitihi. Maka tiap-tiap orang yang melalaikan kewajiban, yandamu indal ihtidar, ia akan
yandamu indal ihtidar, ia akan menyesal bila meregang nyawa. Wa yas'alu tulal muddah, ia pun minta dipanjangkan usia, walau syai'an yasir, walaupun hanya sebentar. Liyastatiba wa yastadrika ma fatah, supaya ia bisa bertaubat, supaya ia bisa menyusul atas amal ibadah yang luput darinya. Wahayhata kana makana wa atamah wa atin, akan tetapi jauh dari harapan. Apa yang ada itulah yang akan terjadi, apa yang datang itulah yang akan dihadapi. Wa kullun bihasabi tafritihi, maka masing-masing akan menyesal sesuai dengan kewajiban apa yang dulu pernah ia ditinggalkan. Waktu hidup sehat jasmani dan rohani, punya harta, mampu mengeluarkan zakat, namun tidak dikeluarkan. Ketika datang kematian, meronta-ronta minta dikembalikan hidup lagi ke dunia supaya bisa mengeluarkan zakatnya. Waktu hidup di dunia, punya orang tua namun durhaka kepada kedua orang tua. Kelak bila datang kematian atasnya, ia meronta-ronta minta dikembalikan hidup lagi ke dunia. Supaya apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Seorang istri durhaka dengan suaminya, ketika datang kematian atasnya, ia meronta-ronta minta dikembalikan hidup lagi ke dunia. Buat apa? Berbakti kepada suaminya. Seorang suami waktu hidup di dunia, ia tidak laksanakan kewajiban terhadap keluarganya. Kelak bila datang kematian atasnya, ia meronta-ronta minta dikembalikan hidup lagi ke dunia supaya bisa melaksanakan kewajiban terhadap keluarganya. Seorang tetangga jahat dengan tetangganya, kelak bila datang kematian atasnya, ia meronta-ronta minta dikembalikan hidup lagi ke dunia. Buat apa? Untuk berbuat baik kepada tetangga. Maka semuanya akan menyesal sesuai dengan kewajiban apa yang dulu pernah ia tinggalkan waktu hidup di dunia. Maka dengan kesehatan yang ada, umur yang masih ada, hendaklah kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Paling tidak Bapak Ibu, kewajiban jangan pernah ditinggalkan. Laksanakan kewajiban semampu-mampunya. Jangan sampai ketika meninggal dunia kita merana, menangis, berteriak meraung-raung minta dikembalikan hidup lagi ke dunia. Kenapa? Sebab karena waktu hidup kewajiban ditinggalkan. Maka dengan kesehatan yang ada, umur yang masih ada, hendaklah kita gunakan dengan sebaik-baiknya melalui peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulid hari bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jadikanlah sebagai momentum untuk kita lahirkan kembali pada diri kita semangat beribadah kepada Allah. Jangan sampai kita larut dengan jangan sampai kita biarkan diri kita itu larut dalam dosa. Jangan kita biarkan diri kita itu larut dalam kehinaan, dosa dan kesalahan. Melalui peringatan Maulid Nabi, marilah kita lahirkan kembali semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Nampaknya cukup sampai di sini apa yang saya sampaikan. Pas 1 jam. Dan saya pun dah melihat ibu-ibu dah macam kuda nil dah. Jadi cukup sampai di sini apa yang saya bicarakan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Jangan sampai kita biarkan diri kita larut dalam dosa. Mulailah membenah diri, mulailah memperbaiki diri. Kalau kita katakan saya sibuk Pak, sibuk apa? Nuduh sawit, sampai mati kita sawit tetap berbuah. Kalau kita katakan saya sibuk Pak, ngapa mupuk sawit, sampai mati kita masih banyak pupuk-pupuk sawit. Kalau kita katakan saya sibuk nebas kebun, sampai mati tetaplah kebun itu banyak semak-semaknya. Maka tidak ada habis-habisnya kesibukan dunia. Tinggal kita jangan sampai terlena dunia, iya
namun akhirat jangan sampai kita tinggalkan, karena akhirat itulah yang akan kita tuai ketika meninggal dunia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan waktu hidup di dunia, kita akan nampak balasannya, kita akan rasakan balasannya. Sebaliknya, sekecil apapun keburukan yang kita lakukan waktu hidup di dunia, kita akan nampak dan kita akan rasakan siksanya. Umur masih ada, sehat jasmani dan rohani, hendaklah digunakan dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Lebih kurang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Al-Mukarram, Ustaz Ulul Azmi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tausiahnya pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita semua. Selanjutnya cara yang keenam yaitu doa. Doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Al-Mukarram, Ustaz Yahya Muhaimin. Kepada Ustaz kami persilahkan waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam yang penuh barokah, saya ingin mengajarkan kepada diri saya dan umumnya kepada jamaah menempelkan kalimat tauhid. Mudah-mudahan dengan malam yang penuh barokah, kalimah tauhid ini nempel di dalam hati kita, sehingga ketika berpisah bertemu dengan Allah, kalimah inilah yang kita ucapkan. Kebahagiaan bagi seseorang apabila di akhir hayatnya dia bertemu dengan Allah mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Kesedihan bagi seseorang jika dia bertemu dengan Allah, tak ada satupun asma Allah yang dia sebut, tak mampu dia berbicara, tak mampu dia mengatakan asma-asma Allah. Ini sebuah kesedihan bagi kita. Dalam ini saya tidak bermaksud mengajari bapak-bapak, mengajari diri saya dan kepada jamaah untuk menempelkan kalimah tauhid. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la Sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Amin ya Allah. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma sallim ummati Sayyidina Muhammad
Amin. Allahumma sallim ummata Sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma sallim ummata Sayyidina Muhammad. Amin. Wa li jami' man amana bika ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Rabbi bihaqqi Fatihah wasil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Yahya telah mengirimkan doa pada malam hari ini. Acara yang selanjutnya yaitu penutup. Apabila ada kesalahan dari saya sebagai pembawa acara, begitupun kepada panitia dan kesalahan dari awal sampai akhir, baik dari kata-kata, dari hidangan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir wa kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.